Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang pedoman tata cara dan pelaksanaan pengukuran indeks profesionalitas aparatur sipil negara. Profesionalisme pegawai negeri sipil adalah terpenuhinya kecocokan antara kemampuan aparatur dengan kebutuhan tugas yang merupakan syarat terbentuknya aparatur yang profesional. Artinya, keahlian dan kemampuan aparatur merefleksikan arah dan tujuan yang dicapai oleh sebuah organisasi. Selanjutnya, parameter alat ukur yang digunakan yaitu Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Menurut Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019, pengertian dari IPASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatan. Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai penyelenggara dan pembina manajemen ASN menentukan pedoman dan tata cara pengukuran IPASN. Pedoman IPASN ini ditujukan kepada instansi pemerintah guna mengukur, menilai, dan mengevaluasi tingkat profesionalitas ASN untuk PNS baik di pusat maupun di daerah. Dalam Pasal 5 Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019, terdapat 5 prinsip untuk mengukur IPASN, antara lain koheren, kelayakan, akuntabel, dapat ditiru, dan multidimensional. Prinsip pertama yaitu koheren adalah kriteria yang digunakan sebagai standar pengukuran IPASN yang bersumber pada sistem merit berkaitan langsung dengan data merit system. Yang kedua, yaitu kelayakan. Kelayakan standar pengukuran IPASN disusun dengan mempertimbangkan data objektif atau data real yang melekat secara individual kepada pegawai ASN. Prinsip ketiga, akuntabel, yaitu pengukuran indeks profesional ASN dapat dipertanggungjawabkan tingkat kredibilitasnya. Yang keempat, yaitu dapat ditiru. Pengukuran indeks profesionalitas dapat ditiru dan dibandingkan pengukurannya sesuai periode waktu dan lokusnya. Yang kelima, multidimensional. Pengukuran beberapa dimensi yang dapat digunakan sebagai penentu profesionalitas seorang. Multidimensional sendiri terbagi menjadi 4, yaitu dimensi disiplin, dimensi kualifikasi, dimensi kompetensi, dan dimensi kinerja. Standar dan dimensi pengukuran IPASN. Kriteria pengukuran tingkat profesionalitas ASN diukur melalui dimensi yang tadi saya sebutkan: kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Setiap dimensi dalam standar profesionalitas ASN mencakup bobot, deskripsi, dan indikator sebagai satu kesatuan dari standar profesional ASN. Dimensi kualifikasi digunakan untuk mengukur data kualifikasi pendidikan formal PNS paling tinggi sampai paling rendah. Dimensi kualifikasi diperhitungkan sebanyak 25% dari seluruh pengukuran. Pada dimensi ini perlu diketahui bobot nilai dari indikator pengukuran berdasarkan kualifikasi pendidikan. Untuk strata 3 S3 sebesar 25%, untuk strata 2 sebanyak 20%, untuk strata 1 15, bobotnya 15, untuk strata 3 bobot nilainya 10, D2 bobot nilainya 5, dan SLTA bobotnya 1.
Kemudian dimensi kompetensi digunakan untuk mengukur data atau informasi riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS yang memiliki kesesuaian dengan pelaksanaan tugas dan jabatan. Dimensi kompetensi diperhitungkan sebanyak 40% dari seluruh pengukuran. Adapun secara singkat, perhitungan 40% dengan rincian indikator sebagai berikut. Diklat PIM saat ini PKA dan PKP bagi struktural atau diklat fungsional bagi jabatan fungsional memiliki perhitungan sebesar 15%. Diklat teknis 20 JP dalam 1 tahun memiliki perhitungan 15. Kemudian workshop, seminar, atau sejenisnya memiliki perhitungan sebesar 10%. Disiplin kinerja digunakan untuk mengukur data atau informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit organisasi dengan memperhatikan target capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, dan perilaku PNS. Dimensi ini diperhitungkan sebanyak 30% dari seluruh pengukuran dengan rincian indikator sebagai berikut. Nilai SKP 50 ke bawah berkategori buruk memiliki perhitungan sebesar 1. Nilai SKP 51 sampai 60 berkategori kurang memiliki perhitungan sebanyak 5. Nilai SKP 61 sampai 75 berkategori cukup memiliki perhitungan sebesar 10%. Nilai SKP 76 sampai 90 berkategori baik memiliki perhitungan sebanyak 15. Nilai 91 sampai 100 berkategori sangat baik memiliki perhitungan sebesar 20. Kemudian dimensi disiplin digunakan untuk mengukur data atau informasi lain memuat hukuman yang telah diterima PNS. Dimensi disiplin diperhitungkan sebanyak 5% dari seluruh pengukuran. Untuk memudahkan kita melakukan pengukuran indeks profesionalitas ASN, sebaiknya kita menyiapkan sistem aplikasi kepegawaian atau SAPK, pendataan ulang PNS atau PUPNS, sasaran kinerja atau SKP, dan data pelanggaran disiplin. Berikut komponen perhitungannya. Pegawai pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat bersyarat memiliki perhitungan 1. Untuk tingkat sedang, perhitungannya 2. Untuk tingkat ringan, perhitungannya 3. Dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 5. Ini adalah rumus perhitungan IP ASN. Rumus perhitungan IP ASN merupakan jumlah total hasil perkalian dari bobot, dimensi, atau indikator dikali skor atau nilai masing-masing jawaban dimensi indikator. Berikut ini adalah kategori tingkat profesionalitas ASN yang tadi saya sudah jelaskan. Lanjut. Untuk lebih mempermudah memahami cara mengukur indeks profesionalitas, saya akan memberi contoh pengukuran IP ASN untuk CA. Di sini contohnya adalah seorang PNS bernama Oja Murdani, IP 1971 12 10 1998031001, jabatan Kepala Subdirektorat Jabatan Aparatur Sipil Negara dengan golongan ruang 4B pada Direktorat Jabatan Aparatur Sipil Negara. Dalam data informasi kepegawaian yang bersangkutan pada November 2018 adalah sebagai berikut. Pendidikan S2, pernah dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat 3, pernah mengikuti pelatihan lebih dari 20 JP pada tahun 2018,
pernah mengikuti workshop manajemen talent di Bandung dan Kuala Lumpur dalam 2 tahun terakhir. Penilaian prestasi kinerja pegawai adalah 91, tidak pernah terkena hukuman disiplin PNS dalam waktu 5 tahun terakhir. Berdasarkan contoh yang saya paparkan tadi, makanya terdapat beberapa indikator untuk menghitung IP ASN yang antara lain, pertama, dimensi kualifikasi S2 bobot sebesar 20, dimensi kompetensi, diklat kepemimpinan, bobot skornya 15, diklat teknik 20 JP, bobot skor 15, seminar, workshop, dan sejenisnya, bobotnya 10, jadi jumlahnya dimensi kompetensi itu 40. Kemudian yang ketiga, dimensi kinerja, capaian kinerja 91, bobot skor 30. Dimensi disiplin tidak pernah hukdis, nilai bobotnya 5. Dari pengukuran IP ASN, saudara Ojak Murdani adalah 85. Ini hasil penjumlahan dari disiplin kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. 85% ini berada dalam kategori IP tinggi. Terakhir, IP ASN ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana seorang ASN telah memenuhi kewajibannya berdasarkan tugas dan jabatannya. Pengukuran ini bermanfaat dinilai dari beberapa sudut pandang. Bagi pemerintah, dapat digunakan sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan ASN secara organisasi. Hal ini dapat dilihat pada capaian kinerjanya. Bagi ASN sendiri, dapat digunakan sebagai pengembangan diri dalam rangka meningkatkan derajat profesionalitas sebagai pegawai ASN. Dapat dilihat dari 4 dimensi yang telah dijabarkan sebelumnya. Bagi masyarakat, tentunya dapat digunakan sebagai instrumen kontrol sosial agar pegawai ASN selalu bertindak profesional, terutama dalam kaitannya terhadap pelayanan publik yang diberikan pegawai tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.